Masih ada. Oke lah. Apa maaf. Kita tunggu mungkin 5 menit atau berapa menit lagi. Yang udah 700. Oke. Bangun pagi ya ternyata. Oke. Bagus. Halo pagi semuanya. Halo pagi semuanya. Balik lagi di Q&A prakerja. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin teman-teman banyak yang nanya juga belakangan ini, yaitu soal rating. Nah, sebenarnya ke pertanyaan paling pertama nih, rating itu apa sih sebenarnya kalau di prakerja itu? Rating itu dia memberikan ulasan, memberikan kalau kita kayak habis order Gotit sama Grab itu kan kita akan terus memberi rating kan ya, memberi bintang, memberi ulasan kepada si driver. Nah ini kita harus memberi ulasan kepada mitra prakerja yaitu Sekolah Desain ID, juga sama pihak e-commerce. Jadi kayak kalau di Sekolah Desain ini kan nyambungnya ke Bukalapak, Tokopedia sama Pintaria nih dan nah itu kita juga harus memberi ulasan kepada mereka. Oke, itu wajib ya? Wajib banget. Soalnya nanti kalau nggak memberi ulasan, sertifikat dan intensifnya nggak bisa keluar tuh. Oke. Nah itu kalau mau ngasih ulasan, wajib ulasan yang baik atau ulasan sesuka aja gitu? Itu sejujur-jujurnya aja sih. Oke. Berarti kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka. Kalau suka banget ya bilang ya suka. Tapi ya pastinya suka lah ya. Harusnya. Oke. Nah, cara ngasih ulasannya gimana sih, cara ngasih rating Nah itu? itu yang di Tokopedia itu emang dia harus isi 2 kali. Jadi ketika di akhir ujian, dia kan ikut ujian tuh, di akhir ujian harus kasih ulasan. Habis itu harus juga ke apps-nya Tokopedia. Oke. Nah kalau di Bukalapak sama Pintaria itu cukup dari ujiannya yang udah kita kasih aja. Di akhir oke. ujian ada itu. Oke, jadi kalau belinya dari Tokopedia harus buka Tokopedia lagi ya? Betul, jadi harus cek di story, lalu kasih ulasan ke Sekolah Desain ID sama Tokopedia kayak gitu. Oke. Nah, Kak, ini apa banyak yang kebingungan nih isi rating. Nah, kalau misalnya mereka masih bingung nih habis nonton ini bisa nanya kemana sih? Bisa nanya ke WACS prakerja di kami atau bisa ke Talk to ke Sekolah Desain ID. Jadi ada bubble chat di webnya Sekolah Desain ID. Nanti kalian bisa chat di situ. Kita akan bantu dengan cepat kalau di Talk to. Tapi kalau di WA itu kan emang harus antri ya dan karena chat di WACS kita itu udah 20.000. Oke. Nah, saking banyaknya itu lebih baik chat ke bubble chat yang ada di webnya Sekolah Desain ID. Oke. Karena di Tokyo itu di apa? Di rombong banyak orang. Dikeroyok banyak orang ya. Betul. Jadi bisa dengan cepat dibalas gitu ya. Betul. Kalau WhatsApp kan cuma bisa 2 orang maksimal. Oke. Oh ya, ini apa banyak juga yang masih bingung nih padahal udah dijelasin berkali-kali soal kode voucher atau token. Okay. Nah, ini banyak yang ketuker nih sama kode orderan sama kode token. Betul. Kan udah dibilangin ya kalau misalnya kode voucher itu atau token depannya itu A. Betul. Bukan yang depannya X bla 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 itu. Iya. Dan itu udah ketulis jelas orang ada tulisannya kode voucher. Iya, betul. Tapi ya gimana lagi? Iya udah. Nah. Oke. Nah, kode vouchernya itu biasanya A, habis itu angka dan jadi kalau A18 atau A26 berapa kayak gitu. Jadi kalau ALJ bla 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 itu udah pasti bukan kode voucher. Itu kode order transaksi kayak gitu. Yang penting dibaca aja, yang teliti, jangan males, jangan buru-buru, jangan apa-apa mau cepet. Yang penting baca dulu aja. Kalau misalnya udah baca, udah ngikutin aturan mainnya, udah ngikutin semuanya gitu, baru kalau misalnya udah ketemu masalah, baru deh boleh komplain gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih mau nanya langsung, cuma ada baiknya baca dulu dengan teliti gitu. Karena kalau nanya ke kita itu pun harus antri ya kan, lebih cepat kalau kalian baca sendiri, dipahami dulu baru dicoba. Benar, daripada bingung nunggu beberapa menit nunggu CS, mending langsung baca detik itu juga kan langsung dapat solusinya. Ya, Gitu ya. Sama apa namanya, kalau semisal kode tokennya itu udah berhasil dipakai untuk masuk, nggak perlu lagi verif dan jadi langsung login aja tuh. Nah loginnya itu bisa pakai email sama kode token atau email sama password yang udah disetting sebelumnya. Iya, nah ini juga banyak kesalahan nih, banyak yang ngisi password terus lihat garis miring sama kode voucher. Nah betul. Nah ini kan teman-teman harusnya udah tahu ya kalau misalnya
satu, bukan kalau kecuali kalau misalnya di website tandanya dan yang bentuk Dan. 8. Nah, itu Nah, baru betul. masukin dua-duanya. Ya, aku harap harusnya udah paham lah ya. Ya. Sekolah SD, SMP, SMA. Ya, udah ya. kuliah, bahkan udah mau kerja nih, itu harusnya ya udah paham dong artinya garis miring itu apa. Kalau misalnya udah ditulis, ntar kalau ditulis atauan malah tambah bingung lagi, mending garis Iya, miring. nanti juga ngetiknya terlalu banyak. Mm-mm. Oh iya, satu lagi deh. Untuk kode token itu jangan diketik ulang. Copy aja udah copy. Mm-mm. Kalau diketik ulang takutnya typo. Iya, Ada benar, huruf benar. gede kecil atau angkanya kebalik kayak gitu. Benar, Soalnya benar. kan kode token itu kan random ya dan tidak bisa kayak semisal nama kita terus belakangnya angka gak kayak gitu. Benar, Itu benar, terlalu benar. random. Ya, makanya terus juga ini apa, teman-teman font HP-nya kan macam-macam. Mm-mm. Ada yang normal, ada yang Iya, jungkir betul. balik segala macam. Kalau Ada yang K-popers dia fontnya pakai font Korea kan. iya, pakai helm dan Jadi kan macam-macam. Terus juga kadang ada I besar sama L kecil tuh kan mirip, sama. sirip sama. Nah, itu kalau misalnya teman-teman cuma lihat ya kan takutnya kan ada kesalahan. Mending langsung copy paste aja. Langsung klik dia, dan itu nggak ribet daripada nulis ulang kan. betul. Hurufnya random banget klik gitu. salin gitu aja. Bener-bener. Nah, ini ada Ada pertanyaan ya? pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Kita mau bahas nih. Oke, udah siap ujian, webinarnya kapan? Caranya gimana? Oke, kalau untuk webinar itu kita tiap hari ya, untuk kelas fotografi, Yap, untuk betul. kelas kiat menjadi freelancer, dan kelas Microsoft ya? Iya, betul. Desain sosial media, sorry. Oh iya, Nah, ada. itu kita webinarnya tiap hari, di jamnya udah ditentuin, bisa cek di feed IG-nya Sekolah Desain. Yups. Terus juga udah ada di Telegram juga. Kalian bisa masuk di jam-jam yang udah ditentuin. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ujian, ya kalau memang sudah siap, silahkan ujian gitu ya. Iya, boleh. Walaupun belum ikut webinar tapi udah mau ujian nggak apa-apa. Yang kan kita juga udah sediain video nih dan bisa juga lihat di video dulu, nanti webinarnya habis ujian gitu nggak apa-apa sih. Bener. Tapi ya usahakan ikut webinar sekali ya. Iya, Sekali lagi. betul. Daripada kalau misalnya di video kan teman-teman pasti masih ada yang bingung nih, Iya, ini apa kadang sih? nggak paham. Nah, kalau di webinar kan bisa tanya langsung sama mentornya, dijelasin lagi gitu. Betul. Nah, daripada ya ikut webinar juga penting karena setidaknya teman-teman tuh pulang nggak cuma bawa ilmu dari video doang, tapi pulang dapat hasil diskusi sama mentor gitu ya. Betul. Karena webinar ini juga salah satu syarat dari pemerintah dan buat kita meluluskan member. Kalau nggak ikut webinar, ya sorry, kita nggak bisa lulusin walaupun kamu udah ikut ujian dan mungkin nilainya 90 atau 100. Tuh. Ya intinya kan kalau misalnya ujian itu kan bisa isi kapan aja, cuma kalau Betul. misalnya belum ikut webinar ya agak Diusahain ikut karena webinar itu kan cuma sehari, mungkin kita cuma kasih 2-3 kali ya dan ya. Nah, kalau ujian itu kan kamu bisa ngerjain kapan aja tuh. Nah, kalau aku sih kasih saran lebih prioritasin webinar dulu baru ujian. Karena kalau ujian itu kamu mau ngerjain tengah malam atau ngerjain pagi-pagi itu nggak masalah. Tapi kan kalau webinar di kita tuh tempatnya sangat terbatas. Cuma 1000 orang yang bisa masuk ya kan setiap kali webinar. Nah, kamu harus menggunakan kesempatan itu untuk kamu bisa join dan absen di situ. Biar nanti sertifikat dan intensifnya bisa cepetan turun. iya benar. Nah, daripada ngisi ujian salah-salah kan, mending betul. ikut webinar dulu, dipastiin jawaban kalian tuh apa. Nanti kalau misalnya udah ikut webinar kan lebih enak ngisi soal ujian ya. Lebih paham daripada nanti remedi terus kamu harus ngulangin dan itu buang-buang waktu kamu. Lebih baik pelan-pelan tapi pasti bisa. Benar. Karena ya namanya belajar gak bisa instan sehari langsung Yap, paham. betul. Kayak misalnya belajar fotografi, terus videonya ditontonin semua nih YouTube, sejam selesai, padahal total video nggak ada, total video lebih dari sejam. Terus langsung ngisi ujian, ya kalian cuma dapat video sama ngisi ujian doang, ilmunya nggak dapat Iya, secara menyeluruh gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Oke, link join grup kayak nggak bisa diklik ya kak. Oke. Oke. Yang pertama pastiin dulu kalian punya Telegram. Harus Aplikasi. install, ya betul, harus install Telegram dulu. Nah, kalau saran aku kan karena kan banyak yang default di HP-nya tuh beda-beda ya. Dan jadi ketika udah install Telegram, ketika mereka klik link itu masuknya di browser, bukan di apps Telegram. Nah, untuk kalinya kalian bisa buka di PC, habis itu kalian klik tuh. Nah, nanti kalau udah masuk kalian baru
mungkin beraktivitas pakai handphone. Kalian kan yang penting akun kalian yang di PC sama di handphone sama. Sama nyambung dulu ya. Nah, yang penting nyambung dulu di grup. Habis itu nanti kalian bisa belajarnya tuh via handphone kayak gitu. Bener-bener. Nah itu karena beberapa HP kan dia nggak otomatis ngenalin kalau kita tetap yang Telegram gitu. Betul, kan defaultnya kan beda-beda tuh. Kalau semisal emang HP yang udah bagus mah langsung ada pilihannya dua tuh, mau browser atau Telegram. Bener-bener. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Bener. Nah kalau misalnya teman-teman masih pengen maksain pakai HP ya silahkan dicari settingan perizinannya di HP kalian masing-masing ya. Betul. Karena setiap handphone itu punya settingan perizinannya masing-masing. Nah kita nggak bisa ngejelasin nih detail seperti apa karena bakalan butuh waktu lama banget, keburu prakerjanya habis. Oke, yang penting ya itu tadi kalau misalnya mau cepet buka aja di PC, laptop atau mungkin bisa pinjem Telegram. Ya pinjem HP yang Telegramnya bisa langsung nyambung ya. Iya betul, itu juga bisa. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Dan terus di Sekdes udah ada sertif kok di Prakerja belum? Oke, banyak yang nanya juga nih. Betul. Nah itu kalau di dashboard Sekdes udah ada, tapi di dashboard Prakerja belum ada. Nah itu kenapa? Karena yang di Prakerja yang memproses itu pemerintah. Betul. Bukan dari e-commerce juga. Dari e-commerce juga. Nah kalau misalnya di Sekdes ya kita cuma butuh waktu maksimal 3 kali 24 jam ya. Iya betul. Tapi kalau misalnya di pemerintah itu pemerintahnya sendiri nih yang bilang kalau misalnya mereka tuh butuh waktu 7 kali 24 jam. Iya, 1 minggu. 1 minggu itu paling lama dan itu bisa paling cepat. Jadi ya teman-teman ya memang kalau di Sekdes udah keluar ya tenang aja, tinggal nunggu aja sebenarnya. Iya betul. Nah kalau misalnya di Sekdes sudah keluar, nah yakinlah saat itu juga Sekdes udah ngirim ke pemerintah. Iya gitu ya. betul. Jadi tinggal ditunggu aja. Iya, gitu. jadi sering-sering cek aja sih, siapa tahu udah keluar kan nanti intensifnya bisa cepat keluar. Gitu. Benar. Tapi untuk pemerintah sendiri menginfokan ke kami itu butuh waktu 7 kali 24 jam. Itu kalau nggak penuh, kalau penuh ya mungkin bisa mundur, kalau misal nggak terlalu penuh mungkin bisa maju kayak gitu. Bener-bener. Nah terus juga teman-teman ini banyak yang nanya, dia udah ujian dari tanggal 20 terus ini udah tanggal 25 itu nggak sertifikat itu belum turun. Nah gini teman-teman, kalau misalnya baca berita dan tanggal 20 itu kan tanggal merah ya dan libur, terus juga hari Jumat itu kan cuti bersama. Iya. Nah libur juga. Libur juga. Terus Sabtu ada yang libur ada yang enggak. Iya. Terus hari Minggu juga jelas libur. Otomatis itu kan nggak termasuk jam kerja. Iya. Nah 3 kali 24 jam di sini maksudnya adalah 3 hari dalam 24 jam di jam kerja. Iya, di hari kerja. Di hari kerja juga. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin ujian di tanggal 20 itu baru diproses hari Senin buat Iya, masuk betul. ya. Ya Gitu. karena kita juga waktu itu juga libur kayak gitu teman-teman. Benar teman-teman. Nah terus juga pemerintah juga ya udah pasti banget hari itu libur. Jadi otomatis pengiriman sertifikat yang memang dari pemerintah juga terlambat gitu. Oke. Ada lagi nggak nih? Oke, itu bakal pasti ada kan kalau namanya nggak sesuai gimana? Oke. Kamu tahu nggak? Itu maksudnya yang pasti ada apa? Sertifikatnya kali ya? Iya. Oke. Nih pasti kan ini banyak juga nih di waktu ngisi ujian macam-macam. Aduh ini udah jelas-jelas nama. Kenapa kalian isi kode voucher? Ada yang ngisi email juga. Ada yang ngisi email juga. Ada yang ngisi nama. Emang nama kalian kode voucher? Emang nama kalian email gitu ya kan? Enggak. Tulisannya udah jelas-jelas nama. Isilah dengan kode voucher yang isilah dengan nama kalian gitu loh. Bukan diisi email, bukan diisi kode voucher. Emang nama kalian kode voucher gitu? Kan enggak. Terus juga banyak juga nih dipastiin ya waktu ngisi Google Form tuh kan ada pilihan kalian ingin mengisi dengan akun yang mana gitu. Iya betul. Nah itu dipastiin kalian ngisinya dengan akun yang sama didaftarkan di Prakerja dan akun yang sama didaftarkan di sekolah desain. Betul. Pokoknya patokannya tuh di Prakerja dulu deh. Kalau misal di Prakerja kalian pakai email A, di Sekdes juga kalian pastiin pakai email A juga. Betul. Itu Harus sinkron semua ya. harus sama semua. Kalau enggak itu akan terjadi datanya nggak masuk. Betul. Ya kalian ngisinya ngisi di Prakerja pakai email A, ngisi di sekolah desain pakai email B, di ujian pakai email C. Ya jelas gak ada. betul. Jelas gak ada. Yang penting disamain dulu gitu loh. Karena kan ya nggak mungkin juga kita ngirimnya ke tiap email tiga-tiganya itu. Betul. Sama aku mau nambahin nih untuk masalah nama.
itu nama yang kita pakai itu bukan nama yang di ujian dan jadi sebenarnya nama yang di ujian itu cuma gimana ya, nggak berpengaruh sebenarnya. Nah karena nama yang di ujian itu nanti kan itu kan dia kan ngisi email dan sebagainya itu kan ya. Nah itu kita masukin di web member sekolah Design Night. Nah itu nanti yang berpengaruh tuh di web itu. Jadi di web itu profilnya kamu juga harus isi nama yang sesuai sama nama kamu yang di prakerja. Kan kadang ada yang namanya panjang nih dan kayak semisal Muhammad Aulia Zidan siapa lah ketika ngisi di member sekolah Design Net Muhammad Aulia Z gitu doang nih semisal. Nah itu yang keluar di sertifikat nanti ya itu bukan nama kamu yang ada di prakerja. Nah untuk mengantisipasi biar sertifikat dan intensifnya dari dashboard prakerja yang pemerintah tuh turun, mendingan disamain dulu data di semua tempat biar lebih cepat, lebih enak, dan kamu juga lebih ini beneran nama aku nggak sih, soalnya kebanyakan kejadian tuh namanya sama Jan. Jadi kalau misal Siti Maimunah gitu ya, ternyata yang namanya Siti Maimunah tuh banyak banget. Ada ratusan ya? Ada lebih dari 3, lebih dari 5 gitu, kejadian banyak. Makanya kalau isi nama yang lengkap temen-temen gitu. Bener ya. Ya jangan nama panggilan juga. Pokoknya kalau di prakerja kalian kan daftarnya pasti pakai nama yang tadi di KTP kan. Betul. Udah ikutin aja namanya tuh, jangan pakai nama aneh-aneh, jangan pakai nama role play, terus jangan pakai nama game, terus jangan pakai nama aneh-aneh, apalagi namanya kode voucher. Iya betul. Ya kan makin gak masuk akal gitu loh. Ya yang penting satu dia teliti, udah itu aja. Yang penting teliti, terus sabar, terus iya pasti lulus gitu loh. Terus ya lulus juga karena kalian mau belajar gitu ya. Itu sih sebenarnya. Betul. Jangan aneh-aneh, kan kalian juga kalau misalnya di sekolah kan pastinya dari lahir sampai kalian lulus SMA pun ya namanya kan pasti sama terus. Iya bener lah. Kecuali kamu ada acara kalau ada Jawa tuh bancaan dan itu buat ngubah nama. Iya, nah itu juga biasanya ngubah nama kan waktu kecil sebelum sekolah. Iya sih. Di KTP pun mesti nanti jadi berubah kan. Ya namanya di sekolah kan, di sekolah juga kan namanya dari dulu juga pasti sama kan. Iya betul. Gak mungkin ganti-ganti. Masa ijazah SD kalian namanya A, ijazah SMP namanya B, ijazah SMA namanya C, kan gak mungkin. Mending disamain aja. Betul. Oke, lanjut nih. Kalau pas isi ujian salah isi nama, kita harus gimana? Udah jelasin ya tadi, nggak apa-apa. Yang penting nama di emailnya sama, udah itu aja. Emailnya sama, yang kayak di prakerja, terus yang kayak di sekdes juga sama. Terus juga seenggaknya jangan diisi kode voucher. Iya. Yang penting nama kamu di web member sekolah Design Night itu harus nama yang benar, yang sama kayak prakerja. Emailnya pun juga harus sama. Jadi kalian kalau misal mau edit bisa di menu profile, lalu kalian edit profile kalian, ganti dulu sebelum turun di dashboardnya sekolah desain. Kalau nanti udah keluar itu namanya nggak bisa diganti dan. Jadi mending kalau misal kalian emang belum keluar sertifikatnya di dashboard sekolah desain, kalian buru-buru ganti sekarang. Intinya tuh teliti. Kayak misalnya kalian dari daftar tuh pastiin waktu jauh-jauh sebelum daftar prakerja pun. Pas daftar prakerja pun itu kalian pastiin, tentuin, oh kalian mau pakai nama yang ini, oh kalian mau pakai data yang ini, oh kalian mau pakai email yang ini. Betul. Nanti begitu udah lulus nih di prakerjanya, kan pasti kalian beli pelatihan di e-commerce kan. Misal Tokopedia, Bukalapak atau Pintaria. Nah, akun Bukalapak dan Tokopedia sama Pintaria ini kalau bisa sama juga datanya. Betul. Dan itu data asli. Betul. Jangan pakai nama aneh-aneh gitu. Nah, begitu kalian beli pelatihan kan pasti kalian pasti kalian ngisi data di mitra pelatihan kan. Nah, itu kalau bisa sama juga. Nah, kalau misalnya sama terus isi ujian pun pakai email yang sama, itu nggak akan ada yang namanya telat-telatan sertifikat turun, terus ada masalah apapun ke depannya tuh nggak bakal ada. Yang pasti samain dulu gitu ya. Betul. Jangan ganti-ganti data. Gitu. Oke, situsnya member sekolah Design ID kok nggak bisa tulisannya gangguan? Iya jelas nggak bisa, karena sekolah Design ID bukan sekolah Design Net. Kalau web member itu member.sekolahdesain.net. Itu kalau untuk prakerja ya, tapi kalau untuk reguler langsung di sekolah Design ID. Nah karena kan kenapa dibedain? Karena member prakerja ini kebutuhannya beda sama member reguler gitu loh. Dan itu kan sudah kebutuhannya itu sudah disesuaikan sama ya emang apa yang kalian butuhkan gitu. Iya betul. Yang kalian butuhkan itu kan
belajar terus webinar tiap hari, terus juga kalian juga butuh ujian. Beda sama sekolah yang member reguler. Member reguler itu emang harus ngikutin kita, kalau 1 bulan ya 1 bulan, 2 bulan ya 2 bulan Iya, gitu. Kalau sedangkan- prakerja kan mereka butuhnya cepet nih, dan jadi kita pindahin dulu ke membersekolahdesain.net kayak gitu. Teliti dulu gitu loh, teliti. Dan jangan apa ya, kan sudah dijelasin juga di bahan di itunya ya, di e-commerce ya, harus akses kemana gitu kan udah Betul, dijelasin ya. betul. Udah ada di emailnya kok. Bahkan kalau waktu kalian salah pun tetap ngeyel pindah ke sekolah desain ID, udah pasti sebelum buka kalian ada pop up information itu ya. Betul, itu udah langsung diarahin ke situs yang benar untuk prakerja. Bahkan sampai detik-detik terakhir pun kalian tetap maksa masuk ke sekolah desain ID, kami udah ngasih tahu kalian harus Betul. pilih ke member.sekolahdesain.net. Betul, kita tuh warningnya tuh udah kenceng udah banget kenceng nih. banget berkali-kali. Itu ya kalau memang masih nggak bisa ya masalahnya di mana. Iya, mungkin nggak mau baca dan gitu. Oke. Jadi jangan males buat baca. Jangan males baca. Ayolah, kan mau apa ya, mau keluar dari pandemi ini, terus juga Iya, mau sukses betul. setelah pandemi ini, atau bahkan pengen sukses pas pandemi ini. Betul, Orang sukses tuh ya pintar baca dengan dan gak males baca gitu ya. betul. Dan bahkan di prakerja pun di mana-mana kalau misalkan daftar prakerja yang dipelajari itu ya mempelajari dengan cara membaca ya. Betul. Gitu. Jadi harus apa ya, rajin-rajin baca. Toh juga info yang kita berikan itu nggak panjang banget yang harus scroll banyak banget, nggak kayak gitu. Nggak kayak skripsi gitu ya. Betul. Jadi jangan malas baca lah, please. Isi modulnya pun kalau di Iya. pembelajarannya tuh nggak ada 2 lembar teman-teman. Iya. Paling itu 2 lembar, depannya cover, belakangnya isi, belakangnya penutup, udah gitu doang. Ya, betul. Cuma gitu doang. Daripada kalian spam chat ke admin yang panjang banget, Mm-mm. lebih baik baca yang cuma segini doang. Bener. Oh, kalian kalau misalnya baca cuma sedikit itu ya cuma ngabisin waktu beberapa detik, cuma sekali kedip ya paling udah selesai baca. Iya betul. Kalau chat di admin kan bisa nunggu berjam-jam atau mungkin besoknya baru dibalas. Iya kayak bener. Gitu. Ya mending cari informasi sendiri gitu loh. Apa Iya, susahnya sih? betul. Nggak cuma di sekolah desain, percayalah di semua tempat pembelajaran kalian akan merasakan hal yang sama gitu loh. Betul. Cuma ya apa, bentuk pelayanannya berbeda. Cuma ya sama aja. Intinya baca gitu. Oke, lanjut ya. Nama saya nggak lengkap di sertif, nggak apa-apa kak. Ya Tergantung sih. tergantung artinya kalau misal- di akun prakerja gimana dulu. di prakerja, kalau di prakerja kalian pakai nama game kalian gitu. Terus kalian ngisi di sini pakai nama game ya juga nggak apa-apa. Iya. Ya yang penting sama. Yang penting sama gitu aja. Jadi nama yang tadi udah dijelasin ya, antara nama yang di akun prakerja, akun e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia dan Pintaria, sama akun yang ada di sekolah desain. Di 3 akun itu harus sama-sama, datanya harus sama, namanya harus sama, emailnya harus sama. Itu kalau masalah nomor mah itu kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya, dan yang penting email sama nama ini harus sama. Karena yang kita menghubungi dan mendeteksi ini siapa itu dari nama dan Betul. email gitu ya. Soalnya banyak juga kejadian yang namanya sama. Mm-mm. Kalau email kan nggak mungkin banget sama. Mm-mm. Ya kan? Nah itu juga pas daftar prakerja pun kan kalian diminta KTP. Terus isinya juga harus sama KTP gitu loh. Nah itu jangan sampai ya semuanya sama kayak itu tadi, nama di prakerja A, nama di prakerja nama di commerce B, nama di sekolah desain C, ngisi ujian D. Iya. Iya. Kan macam-macam gitu ya. Itu nggak turun-turun. Ya jelas nggak turun. Kalian mau marah-marah kayak gimana pun